Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmarisa dari Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai fenomena yang terjadi apabila ikan air tawar kita pindahkan ke air asin menggunakan garam. Baik, kita akan melanjutkan percobaannya. Baik, di sini saya telah menyiapkan alat maupun bahan untuk praktikum kali ini. Di sini ada ikan komet dan 2 gelas air tawar. Salah satunya akan saya campurkan menggunakan garam dengan ukuran 1 sendok makan. Setelah itu, saya akan memindahkan ikan air tawar ini ke gelas yang pertama. Gelas pertama berisikan air tawar biasa. Saya akan membiarkan ikan ini selama 3 menit. Di sini pergerakan ikan komet masih normal. Mulut ikan berada di dinding gelas. Dan pergerakannya pun masih normal. Ini disebabkan ikan komet merupakan ikan hias yang berasal dari air tawar, sehingga tidak ada perubahan yang berbeda dari ikan tersebut. Ikan mengelilingi dinding-dinding gelas. Setelah 3 menit dibiarkan, tidak ada perubahan dari tingkah laku ikan dalam gelas yang berisi air tawar biasa. Nah, kemudian saya akan memindahkan ikan ini ke gelas yang berisi air garam sebanyak 1 sendok makan tadi. Dan kita akan melihat perubahan yang terjadi pada ikan selama 10 menit. Dapat kita lihat ikan bergerak agresif dan membuka mulut dengan cepat. Kemudian tidak ada pergerakan dan ikan berada di permukaan air
dengan posisi miring. Bukaan insang pada ikan terus membuka dengan cepat dan mulutnya membuka dengan cepat juga. Tidak ada pergerakan yang normal pada ikan. Hanya gerakan ikan semakin agresif, namun kemudian berhenti di pinggir gelas. Ini mungkin disebabkan karena ikan komet berasal dari ikan air tawar dan dimasukkan ke dalam air garam, sehingga tubuhnya ingin beradaptasi dengan air garam tersebut, namun sulit untuk beradaptasi, sehingga bisa dilihat ikan tidak dapat menyesuaikan diri pada air garam. Dapat dikatakan ikan tidak bisa menyesuaikan diri pada air garam karena ikan ini berasal dari ikan air tawar, sehingga tubuhnya terkontaminasi dengan air garam tersebut. Tubuh ikan tidak lagi tegap seperti normal. Tubuh ikan agak miring dan berusaha untuk keluar dari gelas karena ikan berusaha untuk meloncat ke atas. Bisa kita perhatikan ikan mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Jika bisa dilihat dari kamera, terdapat kotoran di dasar gelas yang berwarna hitam ataupun coklat tersebut. Setelah 7 menit dibiarkan, tidak ada pergerakan apapun. Ikan hanya bergerak di sementara waktu saja. Itu menandakan bahwa ikan tidak bisa dimasukkan ke dalam air garam karena tubuhnya akan beradaptasi pada air garam.
air tawar yang ada di dalam tubuhnya akan keluar dan air garam yang ada di gelas ini akan masuk ke tubuhnya, sehingga tubuhnya akan terkontaminasi dengan air garam tersebut dan dia tidak dapat beradaptasi. Kemudian saya akan mencoba untuk mengembalikan ikan ini ke air tawar. Tidak ada pergerakan apapun pada ikan. Ikan berada di dasar gelas. Saya akan mencoba menarik ke atas. Sepertinya ikan masih hidup, namun dia sudah tak berdaya. Nah, ikan kembali bergerak, namun bisa kita lihat mata ikan tidak lagi hitam pekat, melainkan sudah berubah menjadi pucat. Dapat dikatakan ikan hampir mati, namun masih ada pergerakan yang dilakukan oleh ikan ini. Bisa kita lihat sisik ikan ada yang terkoyak di sebelah kanan tubuhnya. Saya melihat sisiknya terkoyak. Dan ikan berusaha untuk beradaptasi kembali pada air tawar. Nah, bisa dapat disimpulkan dari praktikum kali ini, ikan air tawar tidak mampu beradaptasi pada air garam, disebabkan ikan ini berasal dari air tawar, sehingga tubuhnya tidak bisa beradaptasi dengan air garam. Setelah dibiarkan selama 1 hari, dapat kita lihat ikan sudah mati. Ini mungkin disebabkan karena tubuh ikan sudah dimasuki dengan air garam, sehingga tubuhnya sudah tidak dapat menyesuaikan kembali dengan air tawar. Jadi dapat kita simpulkan kembali, ikan air tawar apabila dimasukkan ke dalam air garam itu tidak bisa beradaptasi karena tubuhnya tidak bisa mengadaptasi dengan air garam tersebut.